Ya, saudara, ekspansi pasar global saat ini semakin kompetitif khususnya bagi perusahaan manufaktur minyak dan gas. Perusahaan manufaktur minyak dan gas dalam negeri perlu terus diperkuat untuk bisa tembus seluruh pasar internasional. Krisis global memicu kondisi pasar semakin kompetitif, begitu pula dengan perusahaan manufaktur minyak dan gas. Namun menariknya, di tengah gempuran krisis global yang berdampak di hampir semua sektor, tidak berdampak pada permintaan pasar manufaktur minyak dan gas. Bahkan dikatakan permintaan semakin meningkat dari pasar global. Meski sempat tergerus proses produksi hingga 70% saat COVID-19, namun pada saat itu pun permintaan kebutuhan manufaktur minyak dan gas tidak berkurang. Hal ini diungkapkan CEO Servotek Indonesia yang berlokasi di Batam, Momon Hartanto. Pemilik areal pabrik produksi manufaktur minyak dan gas seluas 40 hektar ini mengungkapkan kendala dan tantangan yang dihadapi sejak tahun 2003. Meski sebagian besar perusahaan manufaktur minyak dan gas dikerjakan oleh ekspatriat, perusahaan yang dia miliki 100% sumber daya manusianya adalah orang Indonesia. Hal ini seiring tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan SDM dalam negeri yang tidak kalah dengan SDM asing. Untuk bisa melakukan ekspansi pasar regional, nasional hingga global, dibutuhkan ketentuan khusus mulai dari syarat terpenuhinya lisensi hingga jumlah proses produksi. Jadi pabrik kita yang baru dibangun untuk naikkan lokal konten yang tadinya kita sudah bisa ekspor 2008 sampai 2014 terhenti, kita pengen berulang lagi, bisa ekspor lagi. Memperluas pasar lagi. Betul, yang ekspor karena bagaimanapun di ekspor itu ada benefit. Pabrik Cina sudah tinggi harganya, Cina didamping oleh Amerika sama Eropa, harga mereka udah 200%, jadi nggak bisa masuk. Produk kita nggak ada pajaknya. Ini produk yang kita buat ini kan produk high end. Bicara oil and gas itu critical dan precise. Produk namanya Indonesia ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih diragukan. Nah, itu tantangan utama. Bagaimana kita bisa proven dengan produk-produk dari Amerika. Pembiayaan itu darahnya badan kita, Pak. Darah itu kalau kita kurang, itu sudah problem dan bisa kita nggak sadar, kolaps sudah roboh. Jadi darah segarnya perusahaan itu di financing. Karena apa? Di financing. Kita punya proyek padat modal, beli material, waktu tunggu, sampai operasional, kirim. Tapi harus diingat bahwa ini produk kita ini high end dengan profit yang tidak kecil. Salah satu contoh saya boleh sampaikan, produk kita yang tadi tubular bikin pipa. Itu saya ambil contoh yang pipa premium connection. Kita beli material pipanya, Mbak, 1 ton itu $950 US dollar 1 ton. Setelah kita produksi jadi barang produk kita jualnya easily 3.800 sampai 4.500. 4.500 itu udah kejual. Bayangkan dari 1.200 menjadi 4.500, kalinya seperti itu. Artinya dengan modal pada modal yang seperti itu bisa tercover. Dengan realitanya kami dari nol, dari kecil, saat ini belum punya partner dari luar negeri, kita murni BUMN dalam negeri, bisa tumbuh seperti ini. Sebagai perusahaan dalam negeri, adalah suatu prestasi ketika perusahaan manufaktur minyak dan gas miliknya adalah satu di antara 3 perusahaan nasional yang memiliki lisensi khusus manufaktur minyak dan gas sebagai syarat ekspansi pasar internasional. Namun persyaratan ekspansi pasar ini tidak hanya lisensi. Meski permintaan kebutuhan telah tembus ke India dan Uni Emirat Arab, untuk menembus pasar di Amerika Serikat, dibutuhkan syarat jumlah produksi dalam negeri sesuai ketentuan. Terbatasnya jumlah produksi merupakan kendala karena dibutuhkan modal, sesuai tujuannya sebagai perusahaan dalam negeri berskala internasional. Perusahaan manufaktur minyak dan gas ini membutuhkan suntikan modal dari pembiayaan dalam negeri dengan syarat yang tidak memberatkan. Untuk itu, Yayasan Widya Citra Nusantara WCN yang khusus melakukan pembiayaan usaha dalam negeri memberikan pembiayaan dengan skema yang mudah bagi pengusaha dalam negeri baik skala kecil, menengah maupun besar. Jadi
Jadi kalau kita meninjau dari segi pengelolaan perusahaan tersebut, perusahaan ini sudah sangat memenuhi syarat. Dari segi SDM dan lain sebagainya, sarana, fasilitas dan lain sebagainya sudah sangat memenuhi. Tinggal pensupport dengan produksi aja. Di sini dari awal sudah siap segalanya. Namun karena pasca COVID dia mulai agak turun. Nah, sekarang ini bukan mencari pendukung atau apa namanya, dia cuma mencari mitra. Nah, antara perusahaan tersebut dengan WCN adalah satu mitra yang jadi kita mencari mitra dan sistem kerjasama bagi hasil itu aja. Kita tidak ada target. Kita memberikan anggaran kepada perusahaan tersebut untuk dikelola semaksimal mungkin. Silakan kembangkan saya. Kami tidak ada tuntutan apa-apa. Namun ada sistem, ya. Jadi sistem ini sistem kerjasama bagi hasil 10% per tahun. Itu aja. Perekonomian nasional akan meningkat jika stabilitas kondisi ekonomi bisa terjaga dengan penopang pilar-pilar usaha dalam negeri, baik skala nasional maupun internasional yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali.